Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Setianingrum 1942296, mahasiswi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan mempraktekkan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Tujuan saya menggunakan aplikasi SPSS atau membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah statistik yang dibimbing oleh Bapak Nanang Nuryanto, MPD. Baik, saya akan memulai. Saya menggunakan analisis regresi ganda. Sebelumnya, kita harus mengetahui konsep-konsep analisis regresi ganda terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan konsep dasar analisis regresi berganda. Yang pertama yaitu analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas disebut X terhadap variabel terkait yaitu Y. Yang kedua, uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan kepada variabel bebas terhadap variabel yang terkait yaitu Y. Apa itu uji T? Uji T adalah untuk mengetahui pengaruh variabel X. Variabel X yaitu tadi yang di tabel saya yaitu variabel X itu adalah pengunjung dan pembeli. Kemudian kita mengetahui variabel X-nya penjual dan pembeli terhadap variabel terkait Y. Y yaitu pembelian, nominal pembelian. Kemudian yang ketiga atau C, uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh stimulan bersama-sama yang diberikan variabel X terhadap variabel terkait Y. Uji F untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh stimulan bersama-sama yang diberikan variabel bebas yaitu pengunjung dan pembeli terhadap nominal pembelian. Yang keempat adalah koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara stimulan terhadap variabel Y. Jadi dengan koefisien determinasi ini nantinya kita bisa mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara stimulan terhadap variabel Y. Jika kita sudah mengetahui konsep dasar analisis regresi berganda ini, kemudian kita akan memulai praktek. Saya sudah mempunyai data. Ini kira-kira data yang saya akan gunakan nantinya. Kemudian, sebelumnya kalian bisa membuat data terlebih dahulu di Microsoft Excel. Kemudian, kita buka aplikasi SPSS. Saya menggunakan aplikasi SPSS ini variasi yang versi 21. Pada bagian ini, yang pertama kita ke variabel view terlebih dahulu. Kemudian di sini ada name atau nama. Kita tulis X1. Kemudian bawahnya X2 dan bawahnya itu Y. Ini sudah muncul seperti ini. Kemudian di sini ada label. Label sini masih kosong. Label ini nanti kita isi dengan tabel tadi saya label tadi kita isi dengan ini variabel dan ini nominal ini tujuan.
nominal pembelian. X1 yaitu pengunjung, X2 pembeli, dan Z adalah nominal pembelian. Ini kita tulis pengunjung bawahnya pembeli X2, kemudian yang ketiga yaitu nominal pembelian atau Y. Kemudian jika kita sudah isi, kita hiraukan saja data white, decimals, views, missing, columns, ini kita ambilkan saja. Kemudian kita klik data view. Nah, di data view sudah muncul X1, X2, dan Z. Kemudian kita kembali ke data yang di Microsoft Excel tadi. Kita copy paste data yang ada di Microsoft ini. Kemudian kita pindah ke SPSS. Nah, sekarang sudah muncul nominal yang ada pada data pada Microsoft Excel tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah analisis data. Yang kita butuhkan adalah menganalisis data. Untuk dapat menganalisis data, kita dapat klik analyze. Ini analyze di atas di kanan. Kemudian kita pilih regression. Kemudian kita pilih linear, kita klik. Nah, jika muncul kolom seperti ini, kita pindah nominal pembelian atau Z ke dependent, kemudian pengunjung dan pembeli atau X, kita pindah ke independent. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul regression. Regression ini sudah muncul. Nah, ini sudah muncul regression. Di sini ada variabel, ada model, ada alpha, ada koefisien. Di sini sudah muncul semua. Kita tidak perlu menghitung dengan manual. Kita sudah menggunakan aplikasi SPSS. Jika sudah seperti ini, kemudian kita tinggal memahami atau menginterpretasi hasil dari output ini, ada atau tidaknya variabel X terhadap variabel Z. Sebelumnya kita kembali ke ini dulu. Saya akan memberitahu
kita ke rumusan hipotesis terlebih dahulu. Dalam rumusan hipotesis ini ada H1, terdapat pengaruh pengunjung X1 terhadap penjualan Y. H2, apakah terdapat pengaruh pembeli X2 terhadap penjualan Y. H3, apakah terdapat pengaruh pengunjung X1 dan pembeli X2 secara stimulan terhadap penjualan Y. Tingkat kepercayaan yaitu 95%. A yaitu tingkat kepercayaan 0,05. Kemudian kita ke dasar pengembalian keputusan. Yang pertama yaitu uji T. Uji T yaitu jika nilai sig atau nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau T itu lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau T hitung T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Rumus uji T yaitu T tabel sama dengan T (A per 2 N dikurangi K dikurangi 1. T A adalah tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan tadi adalah 0,05. Dibagi 2 atau per 2 sama dengan 0,025. N adalah jumlah sampel. Tadi jumlah sampel saya adalah 10. 10 dikurangi K, jumlah variabel. Jumlah variabel saya tadi ada 2. Jumlah variabel itu X, ada X1 dan X2 itu adalah jumlah variabel. Dan sampel itu adalah ada 10 sampel saya tadi, 10 dikurangi 2, 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Kemudian kita lihat di T tabel. T tabel, kita lihat dulu T tabel. Kalian bisa mencari T tabel di Google. Benar. T tabel punya saya yaitu tadi 0,025. Nomor 7 adalah 2,365. T tabel, ini T tabel 0,025, nomor 7 hasilnya 2,365. Ini adalah 2,365 sesuai dengan T tabel tadi. Kemudian uji F yang kedua yaitu uji F. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara stimulan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Jika nilai signifikan lebih besar 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara stimulan terhadap variabel Y. Rumus F tabel adalah F K bagi N kurangi K sama dengan F tadi variabel K adalah jumlah variabel tadi ada 2.
kemudian dibagi N dikurangin K. N adalah jumlah sampel dan K adalah jumlah variabel. Tadi jumlah sampelnya ada 10 dan jumlah variabelnya ada 2, jadi 10 dikurangi 2 yaitu hasilnya 8. Kemudian kita lihat ke F tabelnya. F tabel kalian juga bisa mencari di Google. Tadi F tabelnya ada di 2:8. Ini F tabel nomor 2, ini 2, dan kita tarik ke bawah nomor 8. Nomor 8 yaitu 4,46. 4,46 nomor 8 ini, nomor 2:8, 4,46. Kemudian kita apakah kita ke pengaruh hipotesis H1 dengan H2 dengan uji T. Ini ada di koefisien. Tadi sudah ada di SPSS ya, saya copy paste dari SPSS tadi. Koefisien saya tunjukkan lagi. Koefisien ini, koefisien ada sig dan ini T. Nah, diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,825, lebih besar daripada 0,05. Sini signya yaitu 2,25, ini sig 2 pengunjung, ini X1 2,25. Lebih besar dari 0,05 dan nilai hitung T 0,230. Ini T-nya 230 lebih kecil dari T tabel 2,236. Tadi T tabel kita sudah mengetahui T tabel kita dapat dari ini T tabel 2,365. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak dapat berpengaruh terhadap X1, tidak dapat berpengaruh terhadap X1 terhadap Y. Jadi ini hipotesis pertama ini tidak berpengaruh terhadap X1 dan Y. Kemudian H2, pengujian hipotesis kedua, diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,0018. Ini kita dapat ini 0,018 dari sig ini lebih kecil dari 0,05 dan nilai hitung T, nilai T hitung 3,064 lebih
besar dari T tabel 2,365. Kita dapat nilai 3,064 itu dari nilai T ini ya. Kemudian kita dapat dari T tabel, yaitu dari tadi kita menghitung T tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Kita dapat melihat tadi rumusan hipotesis ini. Jika berpengaruh bersama stimulan, artinya bersama-sama. Jika terhadap X, variabel akan terkait. Kemudian kita pengujian hipotesis H3 dengan uji F. Kita copy paste dulu yang ANOVA. ANOVA ada di SPSS. ANOVA kita copy paste terlebih dahulu. Saya tunjukkan yang tadi kita hitung menggunakan SPSS, yaitu ini ANOVA, kita copy paste terlebih dahulu. Kemudian jika kita sudah copy paste, kita mulai uji ke hipotesis yang ketiga. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi atau pengaruh X1 dan X2 secara stimulan terhadap Y sebesar 0,020. Ini nilai signifikasinya 0,020, lebih kecil dari lebih besar dari 0,005. Dan nilai F itu tadi kita sudah menghitung, yaitu nilai F hitungnya 7,197, lebih besar dari F tabel. Jadi F tabel, kita mengetahui F tabel ini, kita sudah menghitung F tabel, yaitu tadi ini 4,46. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara stimulan terhadap Y. Jadi X1 dan X2 itu diterima bersama-sama terhadap nilai Y. Kemudian kita ke koefisien determinasi. Kita copy paste dulu, tadi model summary ada di SPSS ya. Buat mempersingkat waktu, saya ini langsung saja. Jadi berdasarkan output di atas, kita diketahui nilai R² sebesar 0,673. Ini R² 673. Hal ini mengandung arti bahwa variabel X1 dan X2 secara stimulan terhadap variabel Y adalah sebesar 67,3%. Nah, seperti itu. Baik, berdasarkan ini semuanya, kita dapat mengambil dari hipotesis-hipotesis yang tadi. Jadi, hipotesis pertama, terdapat pengaruh pengunjung X1 terhadap penjualan D. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh pembeli atau X2 terhadap penjualan D. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh pengunjung X1 dan pembeli X2 secara stimulan terhadap penjualan Z. Stimulan yaitu bersama-sama. Nah, kemudian
Tadi kita sudah bisa menghitung koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara stimulan terhadap variabel Z. Jadi, tingkat koefisien determinasinya yaitu 67,3%. Kita sudah menghitung, yaitu ini 6. Kita lihat kepercayaannya yaitu 67,3%. Jadi, tingkat kepercayaannya yaitu 67,3% terhadap pengaruh pembelian di Indomaret tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah atau kurang, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan kepada semua orang yang membutuhkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan salah penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.